Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita senantiasa mengucapkan kepada Allah atas limpahan karunia, taufik dan inayahnya sehingga kita masih bisa menghirup udaranya yang segar. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Risalah Kesejukan Dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, maka sepatutnya siapapun yang berada di dalamnya, siapapun yang berada di sekeliling dan sekitarnya, sepatutnya menjadi damai, nyaman, tentram, karena demikianlah Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Keterusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kita sebagai orang yang sepatutnya ittiba, mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segala bentuk aktivitas yang kita lakukan, segala amanah yang kita laksanakan, hendaknya ditunaikan dengan mencerminkan nilai rahmat, karena demikianlah perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan lemah lembut, sehingga patutlah untuk kemudian kita mengikut kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan Rasulullah pernah disebutkan ada seorang pengemis buta Yahudi yang menetap di sebuah pasar di Madinah, yang hampir setiap harinya pengemis itu menyumpah serapah dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dekati Muhammad, dia itu pendusta, dia itu penyihir, jangan dekati dia. Setiap harinya itu pun ditemani oleh seseorang di sisinya yang senantiasa berlemah lembut kepadanya, penuh rahman, penuh rahim kepadanya, yang sampai suatu hari seseorang itu tidak lagi membersamainya, melainkan orang lain itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Si pengemis mengatakan, Anda bukan orang yang biasa datang kemari. Seandainya Anda adalah orang yang biasa datang kemari, maka tanganku ini tidak akan kesusahan untuk memegang, dan mulutku ini tidak akan susah untuk mengunyah, karena ia terlebih dahulu menghaluskan makanannya sebelum diberikan kepada saya. Kemudian Abu Bakar berkata, yang selama ini datang membersamai kamu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu pula pengemis menangis, bergetar bibirnya,
kemudian bersyahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sejarah yang lain disebutkan dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama dengan para sahabatnya di sebuah masjid. Kemudian datang seorang lelaki menarik pakaian Rasulullah, kemudian sampai berbekas merah di leher beliau. Wahai Muhammad, penuhilah untaku dengan apa saja yang Anda miliki. Kemudian para sahabat melihat hal itu segera berdiri. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan ada yang berdiri dari tempat duduknya, biarkan lelaki itu tetap di tempatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai fulan, penuhilah untanya itu dengan kurma dan satunya lagi dengan gandum. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, bubarlah kalian semua. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berkasih sayang dan penuh lemah lembut dalam menangani suatu peristiwa dan persoalan. Dan demikian pula lah yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai cerminan dari apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang patut. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya dialah Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini banyak mengandung hikmah, sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama tafsir bahwa ada 3 konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menangani suatu persoalan, dalam mengajak seseorang kepada kebaikan. Yang pertama dengan hikmah, dengan kata-kata yang bijak, dengan semangat motivasi yang semakin mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan. Yang kedua dengan pengajaran yang baik, contoh peneladanan yang baik. Yang ketiga dengan berdebat, tentu dengan dasar ilmu pengetahuan yang kuat dan mumpuni. Jika kita mampu dengan cara hikmah, lakukanlah dengan cara hikmah. Jika kita mampu dengan pengajaran yang baik, lakukanlah dengan pengajaran yang baik. Jika kita mampu dengan berdebat, kita berdebatlah tentu dengan dasar ilmu pengetahuan yang kuat, wawasan dan pandangan yang luas pada suatu hal, dan tentunya dilandasi dengan sikap muru'ah, yakni moralitas yang senantiasa terjaga, rasa keadilan. Ketika sesuatu itu adalah hak, maka dikatakannya hak, dan ketika sesuatu itu adalah kebatilan, maka dikatakannya adalah sesuatu yang batil. Hadirin dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian akan terwujud kehidupan yang damai, tentram, terarah dengan jelas di dalam kehidupan kita. Sebab dengan hal tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau kalian melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati' fa bilisani. Jika tidak mampu maka dengan lisanmu. Fa illam yastati' fa biqalbi. Jika tidak mampu maka dengan hatimu. Wa dzalika aqful iman. Meskipun yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan 3 hal. Jikalau kita mampu mencegah kemungkaran dengan tangan kita, kekuasaan kemampuan kita, cegahlah kemungkaran itu. Jikalau kemudian kita mampu mencegah kemungkaran dengan kata-kata yang baik, kita lakukanlah dengan kata-kata yang baik. Dan jika hanya mampu dengan hati, maka kita doakanlah agar ia segera mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berdakwah yang kemudian hanya mengedepankan apa yang kita inginkan semata. Kita paksakan akan sesuatu hal sehingga malah menyebabkan seseorang semakin jauh dari kebenaran.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Hadirin dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, patutlah di dalam kehidupan kita mengedepankan sikap rahman, sikap rahim, dan mengedepankan sikap kasih sayang, penuh kedamaian, karena demikianlah akhlak perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Dan lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.